Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Ada cerita lucu beberapa waktu yang lalu, seorang kepala desa menelpon saya. Nadanya marah-marah. Ya, kemudian sebenarnya marahnya nggak ke saya, tapi ada sesuatu yang membuat dia marah, marah sekali. Dia mengawali kalimat di telepon itu dengan lantang bicara begini, Pak, ini kemungkinan saat saya sampai di kantor akan terjadi pertumpahan darah, kata. Wah, saya terkejut sekali kan. Ini ada apa? Ya, sembari saya tenangkan, saya tanya, jadi ada apa? Nah, ternyata dari hasil pembicaraan saya, kepala desa ini baru saja dari inspektorat, dari APIP ya. Nah, di inspektorat ternyata dia baru menerima LHP atau laporan hasil pemeriksaan. Nah, yang membuat si kepala desa ini marah itu adalah karena ternyata yang menerima LHP ini bukan hanya dia sendiri, melainkan BPD-nya juga. Saya bilang, kenapa marah? Ya kan biasanya tahun-tahun sebelumnya laporan hasil pemeriksaan keuangan itu ya hanya dia yang menerima karena itu sifatnya rahasia. Kenapa BPD ini juga dikasih gitu? Terus kenapa kalau dikasih, saya tanya. Ya nantinya ini Pak, ini bisa jadi fitnah gitu. Jadi fitnah untuk saya di hadapan masyarakat saya dan ini merugikan saya. Nah, ini jadi dari cerita ini sebenarnya ada yang unik ya, yang unik. Saya bukan pada posisi menyalahkan salah satu atau membenarkan salah satu, tapi saya melihatnya ya kedua-duanya salah gitu. Karena kenapa gini? Kita merujuk pada Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa ya. Di sana memang ada tugas BPD diatur khusus dalam bab khusus pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Nah, mungkin ya dalam hal ini APIP ya, atau inspektorat merasa bahwa BPD ini perlu tahu karena BPD juga memiliki hak pengawasan, sehingga dirasa perlu untuk menerima tembusan atau salinan dari LHP, laporan hasil pemeriksaan. Nah, ini juga kita bisa bilang, saya nggak ngerti ya, sifat rahasia ini apakah memang rahasia hanya boleh kepada pemerintah desa saja? Tapi ya kalau menurut saya ini juga tidak salah. Karena benar bahwa BPD memiliki hak pengawasan. Lantas apa yang menyebabkan kepala desa ini marah gitu? Penegasannya sudah jelas di kalimat terakhirnya bahwa ini bisa menjadi fitnah untuk saya, bagi saya gitu. Karena ini bisa saja ini keluar ke masyarakat, kemudian bisa menjadi fitnah yang belum tentu kebenarannya. Betul juga, benar juga. Jadi kepala desanya juga bisa beranggapan seperti itu gitu, karena kan memang pemahaman masyarakat terhadap sesuatu itu kan berbeda-beda ya, dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah, dari cerita tadi, kepiawaian seorang kepala desa membangun komunikasi yang baik terhadap BPD itu juga menjadi sangat penting. Ya, sering saya temukan saat kepala desa memiliki hubungan yang buruk dengan BPD, yang terjadi itu ya hanya gontok-gontokan saja gitu. Artinya kedua belah pihak tidak bisa maksimal melaksanakan tugasnya, apalagi berbuat baik untuk masyarakat. Kemudian dalam perkara ini, dalam masalah ini,
Ya, LHP sendiri itu kan sebuah apa ya namanya ya, kalaupun di sana ada temuan-temuan, catatan-catatan tertentu, ya berarti kan memang dalam hal ini ada kesalahan pemerintah desa atau kepala desa. Kan harusnya yang dilakukan BPD adalah segera memanggil kepala desa, ini tugasnya ya, untuk segera mendorong bagaimana mengklarifikasi atau menjawab LHP tersebut sesuai dengan ketentuan. Maka yang terjadi ditakutkan si BPD ini memanfaatkan karena hubungan yang tidak baik dengan kepala desa, memanfaatkan dokumen LHP tersebut untuk menjatuhkan kepala desa. Ini bisa terjadi. Pesan saya adalah bangun komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan BPD-nya gitu. Jadi si BPD ini juga jangan offside, karena kan di dalam Permendagri 73 2020 itu memang ada kewenangan pengawasan, tapi pengawasan ya BPD juga ada batasannya gitu. Di sana diatur secara detail, baik pengawasan dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian realisasi, itu sudah diatur secara detail gitu. Pengawasan yang dimaksud adalah bukan pengawasan yang sifatnya mengaudit ya, karena BPD tidak punya kapasitas secara teknis untuk melakukan audit seperti auditor, sehingga tugasnya sebenarnya tidak sampai sana gitu. Tegas saya sampaikan bahwa tugas BPD memang mengawasi, tapi bukan bertindak selaku auditor. Ya, jadi kebablasan nantinya. Atau BPD juga karena merasa memiliki hak pengawasan sehingga terlalu jauh. Ya, sehingga seperti ini bisa terjadi, miskomunikasi seperti ini bisa terjadi. Nah, kemudian yang kedua, kepala desa juga seperti itu. Harus mampu membangun, mahir atau lihai membangun komunikasi yang baik dengan BPD-nya. Yang seperti ini itu bisa menjadi penghambat pembangunan, yang ujung-ujungnya juga masyarakat yang dirugikan. Mungkin itu ya yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar ini tidak terjadi di desa-desa kita. Tapi di ending ceritanya ya alhamdulillah, puji syukur tidak terjadi apa-apa. Tapi memang sempat marah-marah, beradu mulut dengan BPD, ya beradu mulut itu biasa saja, komunikasi namanya kan, mencari penyelesaian. Nah, untungnya pertumpahan darah yang disampaikan tadi ini tidak sampai terjadi gitu. Walaupun awalnya saya juga khawatir gitu, karena memang si kepala desa ini latar belakangnya juga dulunya juga ya seperti itulah, punya catatan buruk di masa lalu gitu, berkaitan dengan tindakan kriminal. Walaupun di kemudian hari sudah banyak berubah, kemudian bisa terpilih menjadi kepala desa, tapi kekhawatiran itu tetap ada gitu dari saya. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi, dan kami fasilitasi, kami dudukkan sama-sama si BPD-nya supaya tidak offside. Kemudian kepala desanya juga segera menyelesaikan ini dengan baik. Ya, LHP-nya segera ditanggapi dengan baik, diselesaikan dengan baik. Maka alhamdulillah itu bisa selesai. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan dadah.